Ada statement mengatakan sulit orang dapat anak karena ada dosa yang menghalangi. Jadi kalau gitu orang yang berzina itu tak ada dosa lah dia. Ini logika apa ini? Ini orang yang berpikir begini mesti diantukkan kepalanya ke tiang. Nyari gara-gara aja ibu-ibu ini. Awak yang ceramah dia pula yang linglung. Banyak orang tak sholat, tak puasa, bersin dia, hamil istrinya. Ada istilah di masyarakat, mulut orang tua ni asin. Apa yang disumpahnya terkabul. Apakah berlaku sumpah orang tua posisinya dalam keadaan salah, berdebat dengan anaknya. Anaknya ingin membenarkan tapi malah disumpahnya. Kusumpah kau jadi monyet, katanya. Apakah terkabul doa orang tua itu? Kalau niat anaknya itu baik, amar ma'ruf nahi mungkar, caranya baik, maka tak dikabulkan Allah. Karena Allah hanya mengabulkan yang baik-baik saja. Kalaupun dikabulkan Allah, ada hikmah di baliknya. Nah, itu dia. Kalaupun dikabulkan Allah, di baliknya ada hikmah. Mana contohnya Pak Ustadz? Cakap orang tua tak baik dikabulkan Allah. Ada laki-laki namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij ini kerjanya beribadah aja. Makanan diantar, pakaian diantar, tak pernah dia keluar. Datang emaknya memanggil, "Ya Juraij," dia diam tak menyaut. "Ya Juraij," dia diam tak menyaut. Panggil ketiga kali, "Ya Juraij," dia diam tak menyaut. Apa kata emaknya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraid sebelum biji matanya menengok wanita tuna susila. Kira-kira cakapnya ini baik apa tak baik? Jangan matikan Juraid sebelum biji matanya menengok wanita tuna susila. Menengok wanita tuna susila mana baik? Dikabulkan Allah apa tidak? Kabulkan. Datanglah perempuan hamil. Siapa yang menghamili kamu? Kata dia, yang menghamili aku Juraij. Tapi sebetulnya ada hikmah di balik itu. Allah mau kasih tahu bahwa orang berbakti pada orang tua, ahli ibadah, doanya tetap makbul. Begitu anak itu lahir, ditusuk Juraij perut. Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam. Bapak saya pengembala kambing. Selamat dia, tapi tetap juga terkabul doa. Nah, jadi tidak mungkin Allah mengabulkan yang buruk. Kalaupun terkabul, ada hikmah. Ibu jangan cakapkan yang buruk-buruk ke anak. Jangan manggil anak, anak hantu. Untung anak itu tak pandai menjawab. Kalau dia pandai, ya mama hantu, katanya. Panggillah dia yang baik-baik. Penghafal Quran. Anak soleh. Penghuni surga. Itu adalah doa. Panggilan adalah doa. Ada saudara saya. Kecil kali kertasnya ini. Ada keluarga saya, di keluarga kami dia terbilang mampu. Sama orang lain dia sangat royal. Tapi sama saudara sendiri dia sangat perhitungan. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kita ini disuruh bersedekah ke siapa duluan? Keluarga dulu. As-sadaqatu 'alal qurba, as-sadaqatu 'alal fuqara, sedekah. Bersedekah kepada orang miskin nilainya cuma satu. Was-sadaqatu 'alal qurba, sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada keluarga nilainya dua. Sedekah dan silaturahim. Ada kerabat sekaligus tetangga, dia dulu
Ada tetangga tapi bukan kerabat, level 2. Ada kerabat yang bukan tetangga. Yang paling dekat yang ring 1, kerabat dan tetangga. Habis itu baru kerabat yang bukan tetangga. Habis itu baru tetangga yang bukan kerabat. 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Itu tetangga kita. Jadi saya tinggal sini, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana. Tak boleh ada orang miskin. Kalau sampai ada orang tak makan di kampung ni, la yabitu syab'anan, tidak boleh tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Itulah perlunya kita bersilaturahim, tahu. Ustazah ni saya minta berkeliling. Datang laporan. Yang ini Ustadz, anaknya kecil, tidak minum susu karena tak ada duit beli susu. Dikasih anak minum teh manis. Bahaya, tak boleh bayi kasih teh manis. Suruh ustazah datang, bawakan. Yang ini kerjanya begini, tak ada cukup. Yang ini meninggal suaminya. Yang ini dikasih santunan. Saya tak keliling. Ustazah suruh cari keliling. Tidak boleh ada orang tak mampu. Yang sampai Ustaz Somad bagi ke suku Talang, ke Bagan Benio, lingkungan sendiri tak ada. Ustaz Somad ceramah ke sana kemari, di jalan Kamboja sendiri tak ada. Kita pengajian di jalan Kamboja, pengajian juga tempat lain. Berbagi di tempat lain, berbagi juga di sini. Kalau ada yang takut, malu, lapor ke ustazah. Saya segan ngadap Ustaz Somad, lapor ke ustazah. Kedua orang tua sudah meninggal. Kebetulan almarhum ayah PNS. Jadi saya dapat pensiunan. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat mal? Kalau seorang ayah meninggal, keluar pensiunnya, siapakah yang berhak menerimanya? Yang pertama istri 1/8 kalau ada anak. Yang kedua anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Sisanya anak perempuan. Tak boleh diambil satu anak, tak boleh diambil satu istri, karena itu terhitung warisan. Apakah saya mengeluarkan zakat? Ya. Ini dapat dari pensiun ayah, ini dapat dari kebun sawit, ini dapat dari hasil jualan, ini dari SPPD keluar kota, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Gabungkan semua total, dihitung, baru keluarkan zakat. Jangan yang dihitung cuma gaji aja. Ada orang gajinya 2 juta, tapi pendapatannya 20 juta, 2,5%. Kalau 1 juta 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Mudah-mudahan ibu semua pendapatannya setahun 1 miliar lebih. Amin. Keluarkan zakat 2,5 juta. Total semua. Ada statement mengatakan sulit orang dapat anak karena ada dosa yang menghalangi. Jadi kalau gitu orang yang berzina itu tak ada dosa lah dia. Ini logika apa ini? Ini orang yang berpikir begini mesti diantukkan kepalanya ke tiang. Jadi orang yang berzina dapat anak itu berarti tak ada dosa dia. Makanya beragama itu rasional, berpikir. Allah kasih kita akal. Kurang akal minum ayaka. Tak ada utak makan utak-utak. Kalau demikian bagaimana yang alim ustazah yang sulit dapat anak? Nabi Ibrahim 86 tahun baru dapat anak. Berdosa rupanya Nabi Ibrahim. Kalau sampai kita menuduh Nabi Ibrahim berdosa, rusak akidah kita. Karena Nabi itu maksum, tak berdosa. Allah cuma ingin melihat ibu sujudnya lebih lama. Allah cuma ingin melihat bapak berdoa meneteskan air mata. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Menikah dengan Sarah. Apa kata orang? Sarah mandul, tak akan punya anak. Menikah Nabi Ibrahim dengan Hajar.
Hajar melahirkan anak namanya Ismail. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Setelah umur Ismail 13 tahun, 86 tambah 13 99 tahun, mengandung Sarah. Sarah yang sudah tua, yang kata orang mandul tak punya anak tuh, mengandung Sarah. Lahir anak laki-laki namanya Ishak. Apalah Ismail lahir 2 kali. Nyari gara-gara aja ibu-ibu ini. Awak yang ceramah, dia pula yang linglung. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi jangan mudah kita menuduh orang dosa. Padahal hari-harinya ahli rajin ibadah, dosa seberat apa yang bisa menghalangi? Malah sering gak jelas buat dosa, malah mudah dapat anak. Banyak orang tak sholat, tak puasa, bersin dia, hamil istrinya. Tetap ada usaha dan ikhtiar. Kata orang, kau berkusuk di sana pijat dapat pahala. Kau ikut di sana akupunktur dicucuk pakai jarum dapat pahala. Kau minta doa orang soleh sana dapat pahala. Karena ikhtiar dalam amal soleh itu juga termasuk ibadah. Bagaimana hukum imam sesama perempuan? Perempuan, imam, makmumnya juga perempuan. Apakah dia mengeraskan suara? Ya. Salat tarawih, ibu-ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada laki-laki. Tidak boleh laki-laki mendengar suara perempuan dalam salat. Kebetulan ibu buat buka bersama. Kemudian habis itu sholat isya dan tarawih. Perempuan panitia semua perempuan. Santri perempuan dengan ustazah, sesama santri perempuan. Kalau saya kebetulan tak ada, mereka sholat sesama dia berjamaah. Kalau zuhur asar tak berbunyi, kalau maghrib isya tetap berbunyi. Ketika di samping rumah ada laki-laki, panggil dia, suruh jadi imam. Kau laki-laki, iya, sini kau jadi imam. Kata dia, aku tak bisa jadi imam. Maka sesama perempuan lah jadi imam. Kalau tak ada laki-laki yang bisa jadi imam. Kalau bisa jadi imam, dia maju jadi imam. Jelas? Dalam sholat berjamaah, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Al-Fatihah. Dalilnya, la salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau tak baca Al-Fatihah tak sah salat. Mazhab apa itu? Syafi'i. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah. Karena bacaan imam sudah menanggung bacaan makmum. Makmum itu diam aja. Mazhab apa itu? Mazhab Maliki, tengok dulu salat apa. Kalau solatnya solat yang bersuara, maghrib, isya, subuh, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum tak perlu baca Al-Fatihah karena telinga makmum sudah mendengar bacaan imam. Tapi kalau solat yang tak berbunyi, zuhur, asar, maka makmum tetap membaca. Mazhab Maliki. Ulang balik. Santri satu orang. 3 mazhab tentang baca Al-Fatihah bagi makmum. 1. Makmum wajib membaca Al-Fatihah. Mazhab kedua. Makmum tak perlu baca Fatihah karena sudah ditanggung imam. Mazhab ketiga. Kalau solatnya bersuara jahar, makmum tak perlu baca.
Tapi kalau sholatnya sir, makmum membaca karena telinganya tak mendengar. Jelas? Nah, yang tak jelas itu nanti setelah seminggu lagi baru tak jelas. Misalnya dalam keadaan telat, saat imam sudah ruku, masuk ke dalam masjid, Allahu Akbar kata imam. Maka kata hadis, kalau kamu mendapati imam ruku, segeralah kamu ruku. Tapi jangan lupa takbiratul. Ini jangan kena ruku, Allahu Akbar langsung ruku, tak sah. Kapan dia pasang niat? Niat takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru takbir intiqal. Takbir yang pindah-pindah itu namanya takbir intiqal, takbir pindah. Takbiratul ihram dulu Allahu Akbar, habis itu dia takbir intiqal Allahu Akbar. Dapat satu rakaat. Mana bacaan Fatihah? Bacaan Fatihahnya ditanggung walaupun mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab Syafi'i kalau terlambat tetap langsung ruku, maka bacaan Fatihahnya ditanggung imam. Jelas?